Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let's continue our science lesson today on chapter 1, part C, about what does our blood circulatory system do. Oke, kita lanjut ke materi sains berikutnya, yaitu pada bagian C tentang sistem peredaran darah. Nah, kita langsung saja tentang sistem peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah pada manusia itu disusun oleh dua organ yang paling utama, yaitu yang pertama adalah heart atau jantung, yang pertama adalah jantung, your heart, kemudian blood vessel atau pembuluh darah. Ya, organ utama dalam sistem peredaran darah adalah heart, jantung, dan blood vessel, pembuluh darah. Nah, secara umum, gambaran sistem peredaran darah pada manusia itu adalah jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk tempat mengalirnya darah. Nah, sistem transport both useful matter and waste product around our body. Jadi yang diedarkan oleh darah itu tidak hanya materi yang berfungsi atau materi yang berguna untuk tubuh, tetapi juga materi-materi berupa sisa-sisa hasil metabolisme tubuh yang berupa sampah yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Ya, jadi dalam darah itu ada dua materi yang adalah materi yang berfungsi atau berguna bagi tubuh. Yang kedua adalah materi yang tidak berfungsi atau produk sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, contoh ilustrasinya adalah when we exercise, jadi ketika kita berolahraga, our muscle work very hard. Otot kita bekerja dengan sangat keras. Nah, sehingga otot kita membutuhkan lebih banyak energi dan khususnya oksigen daripada ketika kita beristirahat. Nah, jadi otot kita pada saat berolahraga itu membutuhkan lebih banyak energi dan oksigen daripada kita beristirahat. Nah, dari aktivitas exercise itu maka akan menghasilkan waste product atau produk yang tidak berguna oleh tubuh, yang mana produk itu harus dikeluarkan. Nah, jadi pada saat kita berolahraga, waste product yang diproduksi oleh tubuh itu lebih cepat dan harus dikeluarkan. Nah, dengan cara apa? Salah satunya adalah menggunakan mekanisme sistem peredaran darah. Our heart beats quickly when we exercise as it pumps blood quickly. Jadi jantung kita itu akan berdetak lebih kencang, lebih cepat ketika kita melakukan exercise. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan energi dan oksigen yang lebih. Kalau jantung kita tidak berdetak lebih cepat, maka nanti tubuh akan terlambat menerima energi atau menerima oksigen, sehingga yang terjadi adalah bisa mengakibatkan cedera. Nah, jadi kinerja jantung ini selaras dengan tingkat aktivitas fisik manusia. Itu salah satu faktornya. Jadi kalau aktivitas fisiknya meningkat, maka detak jantungnya juga akan meningkat. Nah, our blood carries our transports oxygen, digested food, and other useful matter to our muscles. Our blood also transports waste product produced by our muscles to the parts of our body where the waste can be removed. Nah, jadi yang dibawa oleh darah itu bisa oksigen, kemudian
zat makanan hasil pencernaan, atau materi-materi lain yang berguna bagi tubuh kita. Khususnya kalau kita sedang exercise, semua materi yang berguna untuk otot kita. Nah, akan tetapi darah kita itu juga mengangkut waste product dari sisa metabolisme otot. Dalam konteks ini adalah pada saat kita melakukan exercise, ya. Jadi setelah kita exercise maka akan ada waste product yang dihasilkan oleh muscles dan itu akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara apa? Dengan cara darah membawa waste product itu menuju ke organ-organ ekskresi yang nanti yang fungsinya organ ekskresi itu adalah akan mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Contoh, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada ginjal, kemudian ada paru-paru juga. Nah, dua contoh organ itu, ginjal dan paru-paru itu merupakan contoh organ ekskresi. Nah, jadi darah yang membawa waste product berupa sisa-sisa ekskresi untuk dikeluarkan melalui urin, maka zat sisa itu akan dikirimkan ke ginjal. Nah, apabila darah membawa waste product berupa karbon dioksida, maka darah akan membawa waste product berupa karbon dioksida itu menuju ke paru-paru untuk dibuang keluar tubuh. Jadi, kesimpulannya di halaman 12 ini adalah yang pertama, clear dulu. Nah, kesimpulannya ya, pada circulatory system tersusun atas dua organ utama. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, di sini jantung fungsinya adalah untuk memompa. Ya, ini fungsinya adalah untuk memompa darah. Memompa darah ke seluruh tubuh, ada juga yang ke paru-paru, gitu. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian blood vessel ini adalah saluran. Kalau kita istilahkan blood vessel itu seperti selang saluran air. Sama, blood vessel juga sama. Itu adalah berupa saluran yang isinya adalah untuk mengalirkan darah. Saluran untuk mengalirkan darah. Nah, kemudian di circulatory system juga ada satu lagi komponen penting yaitu darah. Nah, darah, blood. Nah, blood ini dia fungsinya adalah untuk membawa materi. Nah, materi yang dibawa oleh darah itu ada yang useful atau berguna bagi tubuh, ada yang berupa waste product. Nah, darah yang materi yang dibawa oleh darah yang berguna untuk tubuh itu contohnya adalah misalnya zat makanan atau nutrisi, zat makanan, kemudian oksigen, dan seterusnya. Kemudian waste product itu bisa karbon dioksida misalnya, karbon dioksida. Nah, itu pada darah. Kita
Kita lanjutkan ke halaman 13. Ya. Nah, ini adalah contoh mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, di sini jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah di sini yang berupa saluran-saluran ini ya, berupa saluran-saluran, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, merah dan biru ini artinya adalah yang berwarna merah ini itu adalah pembuluh darah yang membawa darah banyak mengandung oksigen atau oxygen-rich blood. Nah, kemudian pembuluh darah yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah yang membawa darah oksigennya sedikit atau oxygen poor blood. Ini ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Ini adalah jantung yang fungsinya memompa darah. Dia bisa memompa darah kemana saja, ke seluruh tubuh. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Kemudian di sini ada pembuluh darah yang berwarna merah ini adalah membawa darah yang banyak mengandung oksigen, sedangkan yang berwarna biru adalah membawa darah yang sedikit mengandung oksigen atau lebih banyak kandungan karbon dioksidannya. Kita lanjutkan ke halaman 14. Nah, halaman 14. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Baik, kita perbesar dulu. Nah, jadi ini ya, bagian jantung itu ada 4. Ini 1. Ini adalah bagian jantung yang pertama. Bagian jantung itu ada 4. Ini adalah yang pertama. Ya. Kemudian ini bagian yang kedua. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian ini bagian yang keempat. Dan ini bagian yang maaf, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Kemudian ini bagian jantung yang keempat. Nah, supaya lebih kelihatan tulisannya pakai ganti warna kuning, taruh sini aja. Nah, juga pakai ganti dulu warnanya supaya kuning. Nah, when heart muscles relax, blood flows into the heart through the blood vessel, and the non-stop flowing of blood around the body is called circulation. Jadi, ketika jantung kita berkontraksi, maka darah akan dipompa menuju ke pembuluh darah. Namun jika jantung relaksasi atau rileks, maka secara otomatis darah akan mengalir menuju ke jantung. Nah, proses mengalirnya darah karena jantung berkontraksi, jantung berelaksasi, kontraksi lagi, relaksasi lagi, itu nanti akan mengakibatkan aliran darah atau disebut dengan sirkulasi. Nah, ini pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 blood vessel. Yang pertama langsung Pak Ega beri keterangan ya. Bagian yang nomor 1 ini namanya adalah serambi kanan.
serambi kanan. Nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, bilik kanan. Nah, nomor 2. Kemudian yang nomor 3, nomor 3 ini serambi kiri. Serambi kiri. Kemudian yang nomor 4 itu adalah bilik kiri. Nah, yang keempat itu adalah bilik kiri. Nah, oke. Pada saat jantung berelaksasi, maka darah akan mengalir menuju ke jantung. Darah akan mengalir menuju ke jantung. Nah, pada bagian mana? Nah, pada bagian serambi kanan. Jadi pada saat relaksasi, maka darah akan mengalir menuju ke jantung melalui pembuluh darah dan menuju ke jantung, tepatnya pada bagian serambi kanan. Kemudian mengalir lagi dari serambi kanan ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan nanti akan dipompa ke atas menuju ke lungs. Lungs adalah paru-paru. Nah, kemudian pada saat jantung berrelaksasi lagi, maka dari paru-paru, maka darah akan mengalir menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri kemudian ke bilik kiri. Nah, tepatnya pada saat jantung berkontraksi itu ketika darah masuk ke bilik kanan dan bilik kiri. Ketika darah masuk ke bilik kanan dan bilik kiri, maka pada saat itulah jantung akan berkontraksi. Dia akan memompa darah menuju ke pembuluh darah yang ini. Nah, kalau yang ini menuju ke paru-paru, kalau yang ini menuju ke seluruh tubuh. Nah, kenapa darah itu ada yang menuju ke paru-paru? Nah, darah menuju ke paru-paru supaya apa? Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karena paru-paru itu kan organ dari dalam tubuh kita yang kandungan oksigennya paling banyak. Nah, sedangkan darah yang berasal dari bilik kanan itu adalah darah yang kandungan oksigennya sedikit. Sehingga perlu dibawa ke paru-paru supaya kandungan oksigen dalam darah meningkat. Kalau kandungan oksigen dalam darah meningkat, itu nanti akan mengalir menuju ke serambi kiri dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita buat skema sirkulasinya seperti ini. Mekanisme aliran darah ya. Yang pertama, darah dari seluruh tubuh. Ya, darah dari seluruh tubuh. Tentunya ini banyak mengandung, tentunya kandungan oksigennya sedikit ya. Oke, ini aja. Baik, beri warna biru dan merah saja biar lebih mudah. Nah, ini ya, dari seluruh tubuh itu kandungan oksigennya sedikit. Yang warna biru berarti kandungan oksigennya sedikit. Nah, darah dari seluruh tubuh itu nanti akan mengalir menuju ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan akan mengalir ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Nah, ini akan menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru, setelah darah dari paru-paru, nanti darah akan mengalir menuju ke
serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dari bilik kiri itu nanti akan ke dari bilik kiri itu nanti akan ke seluruh tubuh. Ini pakai geser sini aja. Dari bilik kiri akan ke seluruh tubuh. Nah, dari bilik kiri akan ke seluruh tubuh. Nah, jadi begini. Nah, sekarang bedanya apa? Ketika darah menuju ke paru-paru, berarti kandungan oksigennya kan sedikit. Kandungan oksigennya sedikit atau karbon dioksidanya meningkat. Nah, ini kandungan karbon dioksidanya banyak mengandung karbon dioksida. Nah, maka CO2 yang ada di dalam darah itu nanti akan ditukar dengan O2. Nah, itu ya. Jadi yang warna biru ini, yang karbon dioksidanya banyak, itu nanti menuju ke paru-paru untuk menukar CO2 dengan O2. Nah, setelah ditukar dengan O2, maka kandungan oksigen dalam darah meningkat. Selanjutnya darah akan mengalir menuju ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Nah, di sini nanti adalah O2-nya. O2-nya itu nanti akan ditransportasikan ke seluruh tubuh. Nah, produk sisanya adalah CO2. Nah, jadi begini, oksigen yang ditransportasikan ke seluruh tubuh itu nanti akan digunakan oleh tubuh. Digunakan untuk segala aktivitas tubuh. Aktivitas metabolisme itu menggunakan oksigen. Nah, produk sisanya adalah setelah itu digunakan, maka nanti produk sisanya adalah akan menghasilkan CO2. Sehingga darah mengandung CO2 lagi. Kandungan CO2 dalam darah meningkat lagi sehingga mengalir lagi ke serambi kanan, bilik kanan, paru-paru supaya CO2 ditukar dengan O2. Kemudian mengalir lagi O2 digunakan oleh seluruh tubuh, kemudian menghasilkan CO2, mengalir lagi. Nah, sistemnya seperti itu terus. Berputar seperti itu terus. Nah, ini disebut dengan sistem sirkulasi. Konsepnya seperti itu. Sekarang kembali ke buku. Nah, ini. Nah, ini ada tugas. Ya, nah ini ya. Kita lihat tugasnya. Nah, did you know that the heart beats more than 400 times in an hour? Imagine how many times it beats in a lifetime. But in groups, kita lewati saja tugas yang ini. Kita langsung, nah yang ini saja. Iya, nah kita langsung ke bagian yang ini. Nah, tugas untuk hari ini adalah silakan kalian mengerjakan exercise halaman 15. Kalian kerjakan boleh kalian kerjakan di buku sains, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Gitu ya. Kalian baca halaman 15 exercise-nya.
dibaca halaman 15, kemudian dikerjakan di buku sains, difoto, dan dikumpulkan ke Pak Yoga melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran sains pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.